Cukup. Yo, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Masih dalam suasana Idul Adha. Aduh, sesuai video saya yang semalam atau sebelumnya, bahwa saya akan bercerita pengalaman, cerita seru ya. Waktu Idul Adha di Idul Adha tahun 2010 kan enggak, 2011 di desanya teman saya di desa, dan terus sangat-sangat menyenangkan saat itu ya, menyenangkan memang, nggak akan bisa dilupakan lah, karena baru lulus sekolah. Waktu itu diajak sahabat saya, satu keluarga, kalau sahabat saya pulang ke desa saat Idul Adha. Kebetulan acara sunatan atau kitanan saudaranya yang di desa sana, di daerah Pangandaran, dan dia ngajak saya dan teman satunya lagi, teman sekolah satunya lagi, kebetulan naik kereta sih, berangkatnya subuh-subuh kalau waktu dulu, dan sampai sekarang pun kalau kemana-mana emang harus izin dulu sama orang tua, itu penting. Izin sama orang tua itu penting, dan akhirnya diperbolehkan ikut mendadak, itu sangat-sangat mendadak. Akhirnya ikut berangkat naik kereta, namanya katanya Pasundan kalau pagi itu, masih ada mas sekarang kadang berangkat terus. Dan ya namanya dulu kalau kereta ekonomi itu masih banyak yang tahun-tahun segitu, masih banyak, masih bebas ya, masih ada yang jualan di dalam kereta, masih belum AC, dan dari segitu udah maksudnya udah menipis yang jualan gitu. Kalau kereta jarak jauh jualannya saat standby di stasiun aja, dan itu di Madiun kalau nggak Nganjuk itu berhentinya lama, hampir 30 menit, dan sangat-sangat sumuk, ongkap, gerah karena belum ada AC, dan penumpang juga ada yang bawa duren. Sebenarnya kalau bawa menyengat itu nggak boleh ya, itu jangkrik, bawa duren kudu mudah, nggak bisa dilupakan yang hal itu, bener. Dan langsung nyampe ke Pangandaran, turunnya itu kalau berangkatnya itu kalau nggak salah di Tasikmalaya dulu, kalau nggak salah, lupa, soalnya nyampe malam jam 10, jam 12-an, jadinya malam lah nyampe, belum sih, jam 8, jam 9-an kalau nggak salah di Pangandaran. Dan itu dijemput sama keluarga teman saya, sahabat saya, pakai mobil, dan ternyata masih jauh dari Tasikmalaya ke tempatnya itu yang Pangandaran itu, bener masih lumayan jauh ya, gak ngitung lah jamnya. Akhirnya nyampe sana itu tengah malam, terus langsung istirahat
nyempetin makan atau enggak agak lupa, pokoknya istirahat. Baru paginya itu baru makan ya jam 10 jam 11 makan malam. Saat itu kan waktu itu habis bukan diet ya, habis sakit parah dan gajinya kurus, saya sempat kurus ya karena itulah diajak itu, karena di sana itu makannya makanan yang bersantan sambal itu, jadinya bikin badan gemuk lagi. Dan itu seminggu setelah gempa di Pangandaran. Iya, setelah gempa di Pangandaran 2-3 hari sebelum hari raya Idul Adha. Ya acaranya kalau nggak salah atau kebalik ya, sunatan dulu baru Idul Adha. Soalnya saya di sana 4-5 harian. Terus agak lupa aja, lebih lama, bener-bener lama, seminggu setelah gempa. Sebenarnya takut, tapi ya udahlah, nggak apa-apa, nggak perlu ditakutkan lagi. Soalnya benar-benar dekat pantai, nggak deket sih, cuman 3-4 kiloan lebih. Karena jalanannya itu juga kena kena tsunami saat waktu tersebut. Dan akhirnya ada sampai sana tuh sempat keliling. Bener-bener malam takbirannya itu bener-bener ke keliling pantai, bener-bener tuh keliling pantai seharian, semalaman kalau ya semalaman. Berangkatnya sore, seharusnya pulangnya sore juga karena nggak ada angkutan. Udah jam 5 itu angkutan di sana nggak ada yang jalan lagi. Jadinya kalau jalan lagi dari pantai ke rumah, kalau lewat jalan utama jauh, kalau lewat jalan tembusan yang awalnya berangkatnya lewat jalan tembusan itu udah malam, jadinya gelap, takut karena lewat rerumputan hutan, seperti hutan. Ini bayangin berangkat seminggu setelah tsunami, terus malamnya lihat tempat-tempat yang masih sore lah, lihat tempat-tempat yang kena tsunami. Malamnya tidur di pantai waktu malam takbir kalau nggak salah, seingat saya sih seperti itu. Terus kalau malamnya itu malamnya setelah itu sih agak lupa sih, setelah hari raya kalau nggak salah tuh. Malamnya itu sebelum nggak kepaham, pokoknya nggak lupa sih kalau setelah atau sebelumnya itu, setelah hari raya mungkin ya, setelah penyembelihannya itu ke pantai kalau agak lupa lah. Soalnya tahu 2011 2010 dan saya ingat saya waktu malam takbir itu lagi kumpul. Waktu malam takbir itu lagi kumpul kumpulnya itu pertama kali saya diajak minuman seperti itulah, minuman batu.
minuman yang buat keras. Itu pertama kalinya kumpul-kumpul di situ. Terus karena saya kan ditantang ya saat itu ya, ditantang bukan ditantang sih, yes, maklum lah waktu usia segitu kan, kalau guyonan kan kayak gitu, ayo berani nggak minum ini, ayo aku tantang kamu. Kalau bahasa Indonesianya seperti itu ya, kalau bahasa Jawanya ayo tak tantang kon, tantang ngombe bareng, siapa yang kuat. Gila men, malam takbir, malam minum, aduh, malam takbir tuh men, minum beneran. Ya minum dulu ya malam takbir, waduh gila. Dan akhirnya yang menang saya nggak KO, saya masih bertahan dan teman saya yang KO karena nggak kuat. Karena nggak kuat itu kalau pertama kali saya tuh minum ya, karena nggak tahu kalau di depan itu ada anggota ya, mungkin tetangga lah yang anggota polisi waktu itu. Dan saya hampir keceplosan ngomong, ya itu ngomong, ayo puter, ayo rek diputer neng ini, ayo diputer lagi minumnya. Langsung saya ditutup mulut saya sama teman saya. Aduh gila, malam takbir malam minum. Dan setelah itu udah teler, biasalah efek minum itu. Pertama kali saya minum saat itu benar-benar efeknya itu nggak bisa berdiri, terus pusing. Kalau mau mual sih nggak mual, tapi kebelet pipis terus-terusan ya, gila itu. Terus tidur, bangun lupa, nggak teman saya nggak bisa bangun karena KO yang kalah. Terus teman saya satunya masih kuat dan ikut sholat id, dan saya yang nggak ikut sholat id karena saya nggak dibangunin, bener-bener nggak dibangunin aku cuma. Dan akhirnya proses penyembelihan di masjid di dekat lah itu. Wah bener, ngelihat langsung sapi disembelih, terus malah dibuat foto. Nggak tahu fotonya hilang semua, mungkin di Facebook mungkin hilang semua fotonya. Dibuat foto-foto di foto saya pas waktu sebelum penyembelihan, setelah penyembelihan malah dibuat foto-foto itu. Aduh, kan takut darah pasti ya, karena baunya kan anjir, muntah saya di situ. Gila itu. Itu adalah takbir, itu adalah malam hari-hari yang sangat-sangat gak ingin terjadi lagi, tapi masih diingat dan sebenarnya masih ingin. Itulah amin, itulah jauh-jauh ke Pangandaran, seru-seruan, tetap esensi kekeluargaannya dapat. Setelah itu kan makan, tapi saya nggak makan daging sapi sama sapi sama kambing. Saya tetap daging ayam, tapi ya itulah yang udah pengen kurus, sudah kurusan, tapi tiba-tiba gemuk lagi gara-gara itu. Anjir, goblok kan. Aduh, benar-benar gak akan saya lupakan itu.
Dan setelah itu karena teman saya masih ya setelah kurbanan itu baru ke pantai. Biasalah main ke pantai, lewat awalnya berangkatnya lewat jalan tembusan yang masih banyak rawa-rawanya. Di situ ada tempat kalau saya nggak tahu kalau di situ ada tempat seperti itu. Kaget masih kak sore jam 3 atau jam 2, pokoknya siang, masih matahari masih terik, masih di atas kepala, bengkok dikit itu ngeri sedep itu. Dan akhirnya ya main-main sampai ini mau pulangnya jam 5, tapi karena nggak dapat angkutan buat pulang, nggak berani lah main jalan. Pulangnya masa jalan, berangkat udah jalan, masa pulangnya jalan. Enggak lah, pengen naik angkatan kota atau bis kalau di sana. Jadi yaudah semalaman nginep di pantai sampai pagi baru jalan kaki. Pagi jalan kaki terus saya tertidur di mungkin karena capek ya, tidur di di tempat, di terop, di bangku-bangkunya terop gitu. Gila. Gitu. Jadi pingin hari raya seperti dulu, tapi ya bukan anak-anak lagi, udah orang dewasa. Bukan udah jadi orang dewasa, jadinya nggak bisa mengulangi, hanya bisa dikenang hal seperti itu. Ya sekian lah, itu amazing benar-benar yang nggak akan bisa kulupakan. Sebenarnya ada lagi tapi takut tambah nangis kalau cerita yang satunya lagi. Ya guys, sekian.